Gadis itu pergi kepada ayahnya dan berkata, "Dad, aku sudah menerima gajiku. Tolong berikan uang ini kepada pemilik rumah untuk membayar sewa selama 3 bulan dan juga lunasi tagihan dari toko kelontong." Ia menyerahkan uang itu kepada ayahnya. Ayahnya berkata, "Aku juga sudah menerima gajiku sebesar $2.000. Dengan uang ini kita akan melunasi semua utang dan sisanya akan kita simpan untuk pernikahanmu." Gadis itu berkata, "Bicarakan soal pernikahan nanti saja. Aku sudah terlambat untuk kerja." Dan ia pun berjalan pergi. Tiba-tiba pemilik datang, menghentikannya dan bertanya, "Berapa gaji yang kamu dapat?" Gadis itu menjawab, "Saya dapat $1.000 dan Dad dapat $2.000. Pemilik bertanya, "Apakah salah satu dari kalian pernah mengambil uang muka?" Gadis itu segera berkata, "Tidak." Lalu pemilik bertanya, "Apakah kalian mengambil cuti bulan ini?" Ayahnya menjawab, "Tidak, Pak. Kami tidak mengambil cuti 1 hari pun." Pemilik bertanya, "Apakah kalian setiap bulan menerima gaji yang sama?" Gadis itu menjawab, "Ya, Pak. Setiap bulan kami mendapat jumlah yang sama." Sebelum memberikan pekerjaan, manajer berkata bahwa gaji untuk posisi ini adalah 1.000 dan untuk penjaga 2.000. Pemilik berkata, "Kalau begitu saya akan memanggil manajernya sekarang. Apapun gaji kalian, katakan di depannya." Gadis itu berkata, "Tentu saja, Pak. Kami akan mengatakan yang sebenarnya." Pemilik menelepon manajer dan berkata, "Datang ke gerbang sekarang juga. Sangat penting." Lalu ia menutup telepon. Manajer keluar. Pemilik bertanya, "Apakah kamu sudah memberi mereka gaji?" Manajer berkata, "Ya, Pak. Sudah saya berikan." Pemilik bertanya, "Berapa gaji asli mereka?" Manajer menjadi gugup dan berkata, "Saya akan jelaskan nanti setelah mereka pergi." Pemilik berkata, "Mereka tidak akan pergi. Katakan di depan mereka." Akhirnya manajer berkata, "Gaji penjaga adalah 5.000 dan gadis ini 2.000. Gadis itu terkejut dan berkata, "Apa? Gajiku 2.000 dan gaji Dad 5.000. Manajer segera berkata kepada pemilik, "Pak, gadis ini iri pada saya. Dia ingin saya dipecat supaya dia bisa mengambil posisi saya. Itulah sebabnya dia membuat tuduhan palsu. Dan bulan lalu mereka berdua, ayah dan anak, mengambil uang muka 3.000 dari saya." Gadis itu berkata, "Pak, dia berbohong. Kami tidak pernah mengambil uang muka dan hari ini baru kami tahu bahwa gajiku adalah 2.000 dan Dad 5.000. Lalu ia menjelaskan, "Pak, saya sudah berkali-kali memintanya untuk mengirim gaji ke rekening bank kami, tetapi dia menolak. Ia selalu berkata bahwa perusahaan hanya memberikan gaji secara tunai, bukan transfer bank." Manajer berkata, "Pak, dia berbohong. Dia sendiri yang bilang bahwa dia dan ayahnya tidak punya rekening bank. Karena itu saya selalu memberikan gaji tunai." Pemilik bertanya, "Jika mereka tidak punya rekening, kamu seharusnya memberitahu saya." Manajer berkata, "Pak, itu hal kecil. Mengapa saya harus mengganggu Anda?" Pemilik marah dan berkata, "Kamu tidak melakukan transfer bank karena kamu takut ketahuan. Dan jika mereka mengambil uang muka, seharusnya ada kwitansi. Tunjukkan." Manajer berkata, "Saya lupa menuliskan kwitansinya." Pemilik berteriak, "Tidak malu? Kamu mencuri uang orang miskin. Gajimu sendiri 10.000 dan tetap mencuri uang mereka." Manajer berkata, "Tidak, Pak, dia yang berbohong." Pemilik memarahinya, "Berapa banyak karyawan lagi yang sudah kamu tipu?" Manajer berkata, "Pak, maafkan saya melakukan kesalahan. Saya akan mengembalikan semua uang mereka." Pemilik berkata, "Kamu harus mengembalikannya. Dan saya mau laporan lengkap 2 tahun terakhir. Siapa yang seharusnya menerima berapa dan berapa yang kamu berikan. Setelah itu kamu akan dipecat." Manajer berkata sambil memohon, "Pak, jangan pecat saya. Saya punya anak-anak kecil. Kemana saya harus pergi? Apakah keputusan pemilik untuk memecatnya sudah benar?" Tulis pendapat kalian di komentar dan jangan lupa like videonya.